Teman-teman, ketidaktahuan seseorang akan identitasnya akan membuat orang tersebut tidak dapat hidup dengan maksimal. Halo Church, ketemu lagi nih di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Akhirnya kita ketemu bulan September nih, artinya 3 bulan lagi udah masuk ke tahun 2023. Wah, gak kerasa banget ya, meskipun waktu cepet banget berjalan dan rasanya super padat dengan semua kegiatan yang ada, pastiin kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Gimana caranya supaya kita tahu kehendak Tuhan? Salah satunya tentu lewat ibadah. Oh iya, satu lagi nih, di tanggal 16 ini kita bakalan ada Worship Night. Tentunya akan diadakan secara onsite di Pasir Koja 58. So, pastiin kalian meluangkan waktu dan ajak juga teman-teman kalian. Buat informasi lebih lanjut, langsung aja follow di Instagram kita @mahasiswa_GKPB. See you there! Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Guys, ada informasi yang perlu kalian perhatikan nih. Check this out ya. Halo mahasiswa, mulai hari Minggu tanggal 4 September 2022, ibadah onsite kita yang biasanya diikuti pukul 10 pagi akan berubah jadi pukul 11.30. Ingat ya, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pasir Koja 58 tentunya. So, see you there. Segitu aja info yang bisa gue bagiin. Yuk kita siapkan hati dan pikiran serta roti dan anggur perjamuan kudus untuk beribadah. Enjoy the service. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Come on. You are good, say, you are good and your mercy endureth forever.
seperti rusa yang merindukan air. Begitupun hati kami Bapa, kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Dan ini nyanyian hati kami Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Teman-teman, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita dan juga roti serta anggur. Dan kita akan melakukan ini untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus setiap dosa kita.
Dan sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita membereskan sikap hati kita dengan memohon ampun atas setiap dosa yang telah kita lakukan dan belajar juga untuk mengampuni kesalahan orang-orang yang telah menyakiti setiap kita. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil cawan dan kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sama-sama kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu di atas kayu salib bagi setiap kehidupan kami. Engkau yang telah menebus dosa kami. Engkau membebaskan kami dari masa lalu. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan masa depan yang terbentang, yang cerah di hadapan kami. Kami mengucap syukur Engkau menyertai kami. Engkau memampukan kami. Kami menaikkan syukur kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Dan kita bersyukur atas perjamuan kudus yang baru saja tadi kita lakukan. Ya, kita memperingati akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dosa umat manusia. Kita punya harapan, kita punya masa depan yang cerah yang terbentang di hadapan kita. Jadi ayo tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita karena Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Tuhan ingin membentuk kita dan Tuhan ingin membuat kita jauh lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Tuhan punya rancangan yang ajaib dan dahsyat atas kehidupan kita. Nah,
Minggu ini kita akan bicara tentang the real me. Bicara tentang siapa sih kita yang sesungguhnya. Dan kita akan belajar ini lebih jauh, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, karena karyamu ajaib di dalam kehidupan kami. Dan bahkan jauh melampaui batasan pemikiran kami ini. Karena itu berbicara Bapa, tuntun kami, tolong kami ini Tuhan. Sehingga kami bisa hidup sejalan dengan kehendak Tuhan dan tidak terhambat dan tidak terhalang oleh cara kami berpikir yang terbatas ini Bapa. Tuntun kami Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ketidaktahuan seseorang akan identitasnya akan membuat orang tersebut tidak dapat hidup dengan maksimal. Sebagaimana kita orang percaya juga, kalau kita tidak mengerti siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan, maka sulit bagi kita untuk bisa hidup maksimal, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita hidup dan tahu siapa kita sebenarnya, maka kita bisa hidup dengan potensi maksimal kita sebagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Sama seperti seorang yang bernama Marcos Rodriguez Pantoja yang ketakutan ketika dia mendengar suara seorang penyiar berita yang dia dengar dari sebuah radio. Dia pikir sang penyiar tersebut sedang terjebak dalam kotak kecil radio itu, sehingga dia berteriak kepada radio yang ada di sebelah kanannya yang baru saja dia lihat dan dia dengar. "Tenang, nanti aku akan selamatkan kamu," katanya kepada sumber suara penyiar tersebut. Lalu dia mengambil radio tersebut, menggoncangkannya dan kemudian membantingnya ke tanah. Dan pastinya radio tersebut rusak akhirnya. Ternyata dia coba bongkar. Tidak ada orang di dalam radio seperti yang dia pikirkan. Dan dia kembali berteriak, "Ada orang di sana." Dia berusaha untuk memanggil sang penyiar yang dia pikir ada di dalam radio tersebut. Tidak ada jawaban. Dan radio tersebut rusak. Kenapa Marcos Rodriguez bertingkah laku yang tidak wajar seperti itu? Padahal secara fisik dia terlihat seperti manusia normal lainnya. Karena ternyata Marcos telah ditinggalkan sendirian pada tahun 1953 oleh orang tuanya. Tepatnya ketika dia berusia 7 tahun. Dan sampai usianya 19 tahun, Marcos harus bertahan hidup di antara kawanan serigala di pegunungan Sierra Morena. Dan dia harus survive, dia harus menolong dirinya sendiri bertumbuh di daerah pegunungan Spanyol tersebut. Sampai seorang polisi menemukan dan menangkapnya dan berusaha menolong Marcos untuk menata kehidupannya kembali di antara manusia. Marcos harus belajar hidup dengan identitas yang baru sebagai manusia dan bukan sebagai kawanan serigala yang ada. Ketidaktahuan Marcos akan siapa dirinya yang sebenarnya membuat dia bergumul sewaktu dia menjalani kehidupannya. Membuat dia kebingungan bagaimana seharusnya dia menjalani kehidupannya. Demikian pula dengan setiap kita. Apalagi ketika iblis yang selalu berusaha untuk menghalangi kita. Untuk mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang hal ini di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dia katakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saya berdoa ini yang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Bahwa hidupmu dan hidup saya bukan sekedar hidup. Tetapi ini waktunya kamu dan saya hidup di dalam Kristus. Di dalam identitas yang benar. Dan kita mempunyai segala sesuatu yang menjadi janji Allah dalam kehidupan kita di dalam kelimpahan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam teks ini Tuhan Yesus memanggil si musuh sebagai pencuri. Dan apa yang dia lakukan yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan seorang pencuri pastinya strategis dong. Nggak asal ngambil barang aja. Dia akan berusaha mencari hal-hal yang berharga di dalam hidup kita dan merampasnya dari kehidupan kita. Si pencuri tahu bahwa kita akan selalu bertindak sesuai dengan cara pandang kita terhadap diri kita. Saya ulang, si pencuri tahu
bahwa kita akan selalu bertindak sesuai dengan cara pandang diri kita. Ya, kita tidak akan dapat hidup dengan semestinya jika kita masih melihat diri kita dengan cara pandang yang salah. Dan itulah kebohongan yang coba diciptakan iblis di dalam kehidupan kita. Hanya karena kita tahu nama kita, teman-teman, bukan berarti kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Nama tidak menggambarkan siapa kita yang sebenarnya. Contoh nih, kalau nama saya Jeffrey, kemudian saya rubah jadi Jonathan. Apakah saya jadi orang yang berbeda? Enggak. Jadi nama tidak menentukan siapa saya yang sesungguhnya. Atau mungkin status kita barangkali, status pekerjaan contohnya. Itu pun bukan identitas kita. Oh, saya mahasiswa. Lah, nanti kan beberapa tahun lagi kalau kita sudah lulus, jadi diri kita berubah lagi dong. Oh, saya bukan diri saya yang dulu. No, teman-teman. Jadi bicara tentang nama, bicara soal profesi, itu bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Sehingga satu-satunya yang paling tahu dengan akurat siapa kamu dan saya yang sesungguhnya adalah pribadi yang menciptakan kita. Dan iblis ingin mencuri identitas yang Tuhan berikan atas kehidupan kita ini. Dan caranya yaitu dengan memberikan identitas yang palsu. Ya, kalau identitas dirimu hilang dan kamu sadar akan hal tersebut, maka kita akan refleks untuk berusaha mencarinya. Itu yang pertama. Tetapi kalau identitas diri kita salah, maka kita tidak berusaha untuk mencarinya. Tetapi biasanya kita punya kecenderungan untuk menerima identitas yang palsu atau yang salah tersebut. Dengan kata lain, kita dibohongi oleh si iblis. Nah, mungkin teman-teman berkata begini, tapi saya nggak minder Kak. Saya juga nggak sombong-sombong amat soal diri saya. Saya nyantai aja, saya jalani hidup saya dengan biasa seperti biasanya. Hanya karena saya dan teman-teman tidak berpikir rendah diri tentang kehidupan kita, bukan berarti kita berpikir benar tentang diri kita. Atau karena kamu dan saya tidak berpikir terlalu tinggi tentang diri kita, bukan berarti juga kita berpikir benar tentang diri kita. Ya, dan salah satu yang paling seringkali membuat iblis bisa mencuri identitas yang benar dari kehidupan kita, yaitu dengan membuat kita mengambil atau mengadopsi identitas kita dari sumber-sumber yang salah yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita pikir, I'm okay, saya nggak ada masalah kok. Tetapi sebenarnya kita memakai citra diri, cara pandang terhadap diri kita yang salah. Nah, saya ingin share ada 3 sumber yang dipakai oleh si iblis untuk mencuri identitas kita. Membuat kita melihat diri kita dengan cara pandang yang salah. Yang pertama, berdasarkan kelemahan pribadi kita. Semua orang punya kelemahan. Kalau boleh jujur, kita pasti akan menyadarinya. Semua dari kita yang bahkan cukup jujur dan sadar dan ngomong seperti ini, bahkan mungkin kamu hari ini, ya saya punya kelemahan pribadi, dan bahkan ada yang ngomong lebih dari 1 Kak, atau bahkan ada yang lebih semangat lagi pakai tanda seru, gua orang lemah. Bisa jadi kita sedang berkata seperti itu dalam hari-hari ini. Mungkin kebiasaan negatif thinking kamu, Kak saya orangnya pesimis banget Kak, aduh Kak saya orangnya sombong banget Kak, oh Kak saya orangnya tidak sabaran, oh saya kayak emosian, oh saya segala sesuatunya. Kita bisa dengan sangat mudah membuat daftar betapa kurangnya kita dalam karakter. Ya, si musuh ingin kita melihat diri kita dengan segala kelemahan yang kita punya. Dia ingin ketidaksempurnaan kita menjadi identitas kita. Dan kalau kita izinkan kelemahan kita dan kesalahan kita yang sudah kita lakukan itu menentukan siapa kita, maka itulah identitas palsu yang ingin iblis tanamkan dalam kehidupan ini. Hanya karena kita lemah dalam mata kuliah tertentu, kita langsung berkata, saya memang orang bodoh. Hanya karena kita merasa takut, barangkali bertemu dengan orang, berorganisasi dengan orang, kita langsung ngomong, saya nggak bakat untuk hal tersebut, kayaknya itu bukan panggilan saya. Hanya karena kita jatuh di dalam dosa dan langsung kita bilang, memang saya orang bejat, saya pendosa, Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan saya. Seolah-olah satu momen yang buruk di kehidupan kita menentukan seluruh perjalanan kehidupan kita. Come on. Inilah kebohongan yang ingin terus ditanamkan dalam kehidupan kita.
itu sama seperti baca buku dan baru baca satu bab di awal, kita langsung berlagak seolah-olah kita tahu seluruh isi dari buku tersebut dan ending di bab terakhirnya. Come on, terlalu tergesa-gesa, terlalu buru-buru teman-teman. Dengar, kamu dan saya tidak bisa mengatakan dan membuat cap buruk dan berkata inilah saya, inilah nasib saya. Sementara kita justru baru ada di dalam bab-bab awal dari perjalanan kehidupan kita. Dan bagi kamu yang merasa ada banyak orang yang sedang menuding kamu, ada banyak orang yang sedang menghakimi kamu, saya punya kabar baik buat kamu, yaitu dengar baik-baik, katakan kepada temanmu yang sedang menjudge kamu ataupun seorang yang sedang menuding kamu, bersabar. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan dirimu. Katakan, Tuhan belum selesai dengan diri saya. Ya, karena Tuhan sedang membawa dan menuntun kamu untuk menjalani bab-bab selanjutnya dari kehidupanmu. Dia dan mereka belum melihat bab terakhir dari kehidupanmu. Si musuh ingin kelemahanmu, kelemahan saya, kelemahan kamu, kelemahan kita semua untuk menjadi label di dalam kehidupan kita. Dia ingin menaruh identitas yang palsu berdasarkan kelemahan kita. Padahal kamu dan saya bukan didefinisikan oleh kelemahan kita. You are not your weakness. Ini yang kita harus sadari dengan baik. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bicara tentang hal ini. Dan Rasul Paulus sendiri menceritakannya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cara pandang berbeda dari Rasul Paulus tentang kelemahannya. Dia pikir, saya bisa hapus kelemahan ini, saya berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi dia menemukan tetap ada satu kelemahan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus orang yang sangat excellence dalam pendidikan, dalam sikapnya melayani Tuhan. Tetapi dia tetap mengakui dia punya kelemahan. Dan di tengah-tengah kelemahan tersebut dia belajar untuk melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan yang menutupi kelemahan yang sedang dia alami dalam hal tersebut. Dan justru dia berkatakan, aku melihat ini bukan sebagai sesuatu yang menentukan kehidupanku, tetapi justru aku melihat ada kasih karunia Tuhan atas kelemahanku ini. Dan aku tetap melihat kepada kasih karunia Tuhan tersebut. Come on guys. Ada kabar baik, kasih karunia Tuhan ada untuk setiap kehidupanmu. Jadi yuk jalani kehidupanmu. Bukan berdasarkan kelemahanmu, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan tersebut. Yang kedua, yaitu sumber yang salah itu yaitu ketika kita hidup berdasarkan pendapat orang lain. Hal ini terjadi ketika kita mengizinkan suara-suara dari orang-orang di sekitar kita untuk punya bobot, untuk punya pengaruh, untuk punya nilai lebih dibandingkan dengan suara Tuhan atas kehidupan kita. Entahkah itu perkataan teman, perkataan pacar, perkataan keluarga, perkataan orang tua, atau bahkan dari suara dari dalam diri kita sendiri. Hal ini sering kali terjadi ketika kita cenderung berkata bahwa teman, kata orang lain tentang diri kita adalah segalanya. Maka kita akan mulai menaruh bobot atau menaruh pengaruh orang-orang tersebut lebih besar atas kehidupan kita. Dan tanpa sadar kita mulai memberikan otoritas pada orang-orang tersebut untuk punya kuasa di dalam mendefinisikan siapa kita yang sebenarnya. Padahal mereka nggak menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga apapun yang mereka coba untuk sampaikan seolah-olah itu menjadi sesuatu yang sangat berarti membentuk kita. Nah teman-teman, bagaimana orang bisa mendefinisikan siapa saya, siapa kamu, padahal bukan mereka yang menciptakan kamu dan saya. Come on. Halo teman-teman, halo para mantan. Ya, masa lalu ya masa lalu, perkataan mereka ya perkataan mereka, tetapi mereka bukan orang-orang yang menciptakan engkau. Mereka bukan orang yang menebus dosamu. Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan Tuhanlah yang punya hak eksklusif untuk mengatakan siapa kita sebenarnya. Bahkan
kita telah ditebus kembali oleh Kristus. Dan kita telah lunas dibayar oleh Kristus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi siapa yang harusnya kita dengar? Tuhan. Hidup ini siapa yang paling penting dalam kehidupan kita? Ya Tuhan. Bukan teman, bukan berarti kita nggak boleh berteman. Tetapi bukan itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang paling penting yang harusnya kita dengar adalah orang yang telah menebus kehidupan kita. Yesus Kristus. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit atau universitas, biasanya kita akan mendapati ada ruang-ruang tertentu yang diberi nama berdasarkan nama orang. Diberi nama sebagai penghargaan atas jasa orang tersebut. Entahkah karena pengabdiannya di dalam lembaga itu, atau rumah sakit, atau universitas tersebut, atau dia berkorban secara keuangan sehingga memberikan donasi yang sedemikian besarnya. Sehingga pengorbanannya dihargai dalam bentuk ruangan. Di dalam kampus saya dulu, CFNI, ada ruangan yang dinamakan Jack Moore Hall. Untuk menghormati jasa dan pengabdian dari hamba Tuhan yang bernama Jack Moore tersebut. Ya, karena ada jasa, ada pengorbanan orang tersebut, maka tidak peduli dulu ruangan itu namanya apa, tetapi sekarang ruangan itu dinamakan atas nama orang yang telah berkorban atau telah mengabdi. Dan ada kabar baik yang harusnya kita sadari. Kamu dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus. Jadi Bapa di sorgalah yang punya hak untuk memberikan nama, memberikan identitas atas dirimu. Tidak peduli apa kata orang terhadap kamu dan saya. Tuhanlah yang harusnya kita dengar di dalam kehidupan kita ini. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, lebih tepatnya lagi di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Bicara tentang seseorang yang mengalami pergumulan tentang identitas dirinya. Siapa dia yang sesungguhnya. Ayat yang ke-17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ketika Rahel akan melahirkan seorang anak, proses persalinannya sukar luar biasa. Dan menjadi kesakitan bagi Rahel. Sehingga sebelum meninggal, Rahel sempat menamakan anaknya yaitu Ben-Oni, artinya anak kesulitanku. Rahel memberi nama itu karena pengalaman. Ketika dia sedang melahirkan anak tersebut dan dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan dia memberi cap atas apa yang dia alami kepada anak tersebut. Sebagai identitas anak tersebut. Sadarkah kita seringkali kita memberi cap kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita berdasarkan apa yang kita rasakan dan kita alami? Seringkali akhirnya kita menjadi orang yang terluka dan kemudian kita melukai orang lain juga berdasarkan pendapat, berdasarkan cara pandang, berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Tapi ketika Yakub, suami dari Rahel, datang dan menanyakan nama sang anak, ditulis di situ mereka katakan namanya adalah Ben-Oni, anak kesulitan. Sang bapak berkata, no, kamu gak akan bawa dan bertumbuh dengan cap sebagai orang yang membawa kesulitan atas ibumu. Aku akan memberikanmu nama yang baru. Dan akhirnya dia diberi nama Benyamin, anak tangan kananku. Artinya sang bapak berbahagia dan bersyukur atas kehadiran Benyamin. Hari ini teman-teman, saya gak peduli Rahel apa di dalam kehidupanmu yang ada dan memberikan cap ataupun identitas yang jelek atas kamu karena pengalaman buruk yang terjadi. Tetapi yang saya tahu, kamu dan saya punya Bapa di sorga yang selalu akan datang
ke dalam kehidupanmu dan berkata, aku gak peduli apa yang orang katakan dan apa pengalamanmu yang membuat kamu punya cap jelek. Tetapi aku berkuasa atas kehidupanmu, aku Bapamu. Dan aku memberikan namamu yang baru. Dan aku berdoa hari ini Tuhan membungkam setiap suara-suara negatif yang mungkin kamu dengar dan bahkan kamu ucapkan atas dirimu sendiri. Dan hari ini aku berdoa supaya firman Tuhan yang tergenapi atas kehidupanmu. Kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan itu tergenapi atas kehidupanmu. You are not what others say. Kamu bukan apa kata orang-orang dan apa kata pengalaman di masa lalumu. Dan yang ketiga yaitu seringkali iblis menipu kita dengan menggunakan pengalaman kita sendiri. Ya, si musuh ingin menggunakan pengalaman atau hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita untuk memberikan identitas yang palsu dalam kehidupan kita. Ini sering kali terjadi ketika kita memang terbiasa menaruh identitas kita berdasarkan pencapaian dalam kehidupan kita. Setiap musim yang kita lalui seringkali kita buat satu cap, membuat satu asumsi berdasarkan hal tersebut. Padahal kita tahu persis musim kehidupan berubah. Nah, kita perlu waspada, apalagi kalau kita punya kebiasaan menaruh identitas kepada pencapaian atau keberhasilan di masa lalu kita. Amsal 20 ayat yang ke-29. Bilang seperti ini. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah uban. Maksudnya seringkali ya kalau kita jadi orang muda, kita ukur kehidupan kita itu berdasarkan kekuatan. Gue bisa bikin apa sih? Apa yang saya bisa lakukan? Dan bahkan seringkali kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal musim kehidupan berganti. Ada musim di mana kesuksesan itu bisa dan sangat mudah untuk kita raih. Tetapi ada kalanya kita ada dalam musim yang bahkan untuk maju saja kita harus sampai merangkak teman-teman. Ya, itu realita kehidupan. Dan bahkan yang lebih parah lagi, kita mulai bandingkan keadaan kita. Kita bandingkan pencapaian kita dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita jadi frustrasi, kita jadi marah. Padahal antara kita dengan orang lain masing-masing punya musim kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang lagi di atas, ada yang lagi di bawah. Ada yang lagi mendapat kemudahan dalam kehidupannya. Ada yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, tenggelam dengan pengalaman kita berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Membuat kita akhirnya nggak percaya bahwa Allah sanggup untuk membawa kita untuk melampaui batasan-batasan kemampuan. Ya. Kita mulai bilang, saya udah coba tapi gak bisa. Saya udah coba untuk belajar, saya udah coba untuk lakukan ini. Tapi gak bisa, memang ya beginilah saya gitu. Inilah kehidupan dalam banyak orang yang stagnan dan menaruhkan identitas mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Padahal seharusnya kita menaruhkan siapa diri kita yang sesungguhnya berdasarkan apa kata Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya mau pengalaman yang buruk, mau pengalaman yang baik, apapun yang sedang kita lalui, Allah nggak kelabakan. Allah bisa memakai semuanya itu. Oke? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ada syaratnya ternyata. Yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga saya mau katakan buat teman-teman semua, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan kehidupan saya. Sekalipun kita ada dalam pengalaman yang sedang baik ataupun tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan sanggup mengerjakan. Dan kalaupun kamu katakan terbatas atau ini pengalaman yang buruk, saya udah coba tapi gak bisa keluar. Tuhan katakan itu bukan kamu yang sesungguhnya. Tuhan masih belum selesai, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Dan kuncinya di situ dikatakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita sedang melihat kepada Allah dan bukan kepada besarnya masalah,
Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu yang lebih penting daripada semua ini. Dan Tuhan itu lebih penting daripada keterbatasan diri kita. Maka kita bisa melihat dan melewati segala perkara dengan kemenangan. Hal ini yang perlu kita sadari. Bagaimana kamu melihat dirimu hari-hari ini? Apakah berdasarkan kelemahanmu? Apakah berdasarkan dengan apa yang kamu bisa? Apakah berdasarkan pendapat orang lain? Apakah berdasarkan kepada pengalaman dan demi pengalaman yang ada? Dan kau mendefinisikan siapa dirimu seperti itu? Saya mau katakan, berhenti berjalan dengan tipuan si iblis. Belajarlah untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dunia memaksa kita untuk mencari ke dalam diri kita. Ya, tentang siapa kita. Dunia sedang memaksa kita untuk mencari keluar sekitaran kita. Untuk menemukan identitas kita yang sebenarnya. Sebaliknya Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Yaitu di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau berbicara dan Tuhan mau menolong setiap kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Dan berkata, aku mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun di dalam kehidupan ini. Kalau engkau itu orangnya, mari sama-sama kita taruh tangan kanan kita dan kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan berkata, tolong Tuhan, aku butuh Engkau, tuntun aku untuk mengenal siapa aku sebenarnya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang. Kami mohon ampun kalau kami menaruhkan identitas kami di tempat yang salah. Kalau kami menaruhkan identitas kami berdasarkan pencapaian kami. Kalau kami menaruhkan identitas kami berdasarkan apa kata-kata orang di sekitar kami, Tuhan. Tapi hari ini kami mau katakan, kami datang kepadamu. Berbicaralah Tuhan. Tolong kami untuk mengetahui siapa diri kami yang sesungguhnya. Dan hari ini kami mau katakan, kami mau mengasihimu. Engkau yang paling penting dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja dan Tuhan atas kehidupan kami. Bertahta Engkau atas kehidupan kami dan biar kehendak-Mu yang jadi. Dan saat ini aku berdoa Bapa, biar setiap belenggu pemikiran yang salah, identitas yang palsu itu Bapa, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami boleh berjalan di dalam kemerdekaan dan kebebasan yang datangnya daripada Allah. Hamba mau melepaskan berkat hikmat yang datangnya daripada Tuhan itu memenuhi setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan yang melimpahkan kesehatan dan juga berkat secara keuangan yang mencukupkan apapun yang mereka butuhkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan damai dan sukacita Allah menyertai setiap teman-teman kemanapun mereka berjalan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati setiap jemaat-Mu. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan lupa scan QR Code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.